bisa meregenerasi tubuh kita. Ya, bahkan sekarang sedang diteliti ada satu gen yang kalau itu bisa dibuka, ya semua penyakit bisa disembuhkan. Makanya dulu nggak apa-apa kok Asyam. Jadi ada satu statement ya dulu bahwa nantinya ke depannya menurut Bapak Kedokteran Dunia Hippocrates, ke depannya semua penyakit itu bisa disembuhkan. Yang nggak bisa disembuhkan apa? Sakit jiwa. Sakit jiwa. Dan itu sudah terbukti, ya. Itu sudah terbukti. Sekarang kita lihat ya beberapa kanker sudah bisa disembuhkan, ya. Terus HIV pun sudah ada obatnya, antiretrovirus. Orang-orang penyakit AIDS sekarang angka kepanjangan hidupnya lebih tinggi, ya kan? Jadi kedokteran berkembang terus, ya kan? Nah, nantinya katanya yang nggak bisa disembuhkan sakit jiwa. Nah, yang namanya regeneratif medicine ini semua dokter-dokter peneliti sekarang berusaha menggunakan tubuh kita supaya bisa meregenerasi. Seperti kalau kita tahu ikan salamander ya, kita potong buntutnya dalam waktu berapa menit dia bisa nyambung lagi. Nah, itu salah satu regeneratif medicine ya. Nah, regeneratif medicine itu apa aja banyak sekali namanya. Kalau dari dan syarat regeneratif medicine itu adalah harus dari badan kita sendiri ya. Nah, ini namanya ya autologus. Autologus itu artinya apa? Harus dari badan kita sendiri ya. Nggak mungkin dong misalnya kalau bukan dari badan kita namanya transplantasi, dan itu pun harus dari orang. Jadi kebayang nggak kalau misalnya stem cell dari hewan dikasih ke manusia? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Biasa dari babi ya? Masuk akal nggak? Nggak mungkin dong, selnya sudah berbeda hewan dengan manusia. Tapi kalau jaringan, ya mungkin artificial, misalnya kornea nih. Sekarang orang kornea mata, ya kornea mata tuh dibikin dari ikan. Sisik ikan di Taiwan tuh. Ya. Itu artificial, hanya mengganti yang rusak. Tapi fungsinya ya nggak berfungsi, cuma mengganti doang. Nah, kalau regeneratif medicine harus berfungsi. Jadi nggak mungkin misalnya dari apel selnya dikasih ke manusia. Masuk akal nggak kira-kira? Nggak masuk akal. Stem cell dari apel, dari telur dikasih ke manusia. Nggak masuk akal. Yang namanya autologus itu adalah dari tubuh kita sendiri. Itu paling aman. Kalau dari badan orang lain itu namanya bukan autologus, itu transplantasi. Nah, kalau transplantasi resikonya apa? Ada penolakan jaringan. Makanya orang transplantasi ginjal, transplantasi organ pun seringnya nggak berhasil karena ada penolakan jaringan. Ya kan? Nah, yang bagus adalah autologus. Nah, autologus itu dari badan sendiri, bisa pakai saja. Ya, bisa pakai namanya PRP, platelet rich plasma. PRP diambil dari darah sendiri. Terus diputar di mesin supaya trombositnya naik. Karena di dalam trombosit itu banyak mengandung growth factor. PRP ini digunakan di semua bidang kedokteran, bahkan di kecantikan. Ya, buat kulit, ya, kerutan, terus flek. Kalau kita lihat namanya ada facial vampire tuh, ya, Kim Kardashian bisa dilihat di YouTube. Itu pakai darah sendiri disuntikin di mukanya. Itu namanya facial vampire, itu pakai PRP. Jadi dari darah sendiri diputar di mesin supaya trombositnya naik. Suntikan lagi ke yang sakit. Tujuannya apa? Diberikan growth factor, faktor pertumbuhan, supaya yang sakitnya bisa regenerasi, bisa pulih. Nah, itu PRP. Ada namanya PRP gel. PRP gel itu PRP juga, tapi bentuknya gel. Itu buat nambal. Misalnya tendonnya putus, ototnya sobek, nggak usah dioperasi sekarang. Cukup disuntik, ditambal. Ya, PRP gel. Untuk mata juga bisa. Ya. Oh, sekarang udah mulai. Sudah. Saya sudah mengerjakan ini semua. Ya. Ada lagi bone graft. Bone graft itu dari tulang, ya. Tulangnya putus, ya. Tulangnya patah, kita tempel tulangnya dari bone graft. Graft itu dari lemak. Jadi stem cell-nya diambil dari lemak dan stem cell, ya. Nah, ini PRP. Nah, sekarang yang saya mau jelaskan adalah ini bone graft contohnya, ya. Jadi tulang yang patah yang sudah nggak karuan, ya, sekarang nggak usah operasi dipasang plat segala macam, kita bisa bikin bone graft dari darah pasien, ya. Nah, terus ini stem cell. Apa definisi stem cell? Stem cell itu adalah sel, ya, di dalam tubuh kita yang bisa berkembang menjadi sel apapun yang kita inginkan. Jadi di tubuh manusia itu setiap orang ada sel puncak, sel yang masih murni, yang belum berkembang menjadi sel apapun. Ya, kalau kita lihat dari bayi,
kita tumbuh menjadi seorang dewasa itu selnya berkembang kan, ada jadi organ, paru-paru, jantung dan sebagainya. Nah, kalau di tubuh kita tuh ada cadangan stem cell namanya. Sel punca, sel yang masih murni, yang belum berkembang menjadi organ apapun. Tuhan memberikan itu sebetulnya. Nah, itu yang namanya stem cell. Nah, sekarang yang sedang diteliti adalah bagaimana si sel murni ini bisa berkembang sesuai yang kita harapkan. Misalnya yang rusak jantungnya, oh saya kasih stem cell supaya selnya berkembang menjadi jantung. Jadi jantungnya jadi baru. Ya kan? Nah, itu yang sedang diteliti di laboratorium. Nah, jadi intinya adalah stem cell ini adalah sel yang masih murni, yang belum berkembang menjadi apapun. Itu setiap manusia punya. Ada di mana aja, ya. Nah, ini stem cell tuh, ya. Sel stem cell itu macam-macam ya. Ada namanya totipotent, pluripotent, multipotent. Kalau totipotent itu bisa berkembang menjadi beberapa organisme ya, dan bisa berkembang menjadi organ. Ya, multipotent itu bisa berkembang menjadi banyak sekali organ. Nah, ini dari mana stem cell diambil? Ya, satu dari embrionik, dari bayi, embrio, ya, embrio masih bayi, masih telur bayi, ya. Sel telur dengan sperma dibuahi menjadi embrio, jadi diambil dari situ selnya, atau dari fetal, dari plasenta, ari-ari bayi, dari bayinya sendiri, dan stem cell dari dewasa, ya. Nah, ini stem cell, klasifikasi stem cell. Terus dewasa, stem cell dewasa, kita orang dewasa tuh ada stem cell dari mana yang bisa diambil? Ada namanya hematopoietic stem cell, yaitu dari darah. Sel dari darah yang bisa berkembang menjadi sel darah lagi. Ada yang namanya mesenchymal stem cell. Nah, ini yang kita pakai sekarang, mesenchymal stem cell, itu bisa berkembang menjadi banyak organ. Kalau hematopoietic stem cell yang berasal dari darah yang berkembang menjadi sel darah lagi. Kalau mesenchymal stem cell bisa berkembang menjadi banyak organ. Ya. Nah, ini adalah stem cell yang pada dewasa. Nah, sekarang ini yang paling penting. Stem cell itu bisa hidup kalau lingkungannya sesuai. Ya. Nah, SOP 100 dan Utsubushi adalah memberikan nutrisi kepada niche, lingkungan dari stem cell itu. Stem cell ya, stem cell kita kasih ke orang daerah yang sakit, akan mati, tidak akan berkembang menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya yang rusaknya jantung, sel ini tidak akan memperbaiki jantungnya kalau lingkungannya jelek. Nah, lingkungan ini namanya niche. Nah, SOP 100 dan Utsubushi ini adalah memberikan nutrisi pada niche. Ya, itu. Ya, jadi dia memberikan nutrisi pada niche. Stem cell ini tidak akan menempel pada sel yang rusak kalau lingkungannya jelek. Nah, lingkungan niche ini dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya misalnya kurang vitamin D, ya, kurang mineral tertentu, kurang protein tertentu, sel ini nggak mau nempel. Ya, makanya kenapa orang bilang, saya di stem cell percuma, nggak ada hasilnya. Ya, karena ininya tidak diperbaiki lingkungannya. Ya, istilahnya kita mau bangun rumah tapi tempatnya masih acak-acakan, ya nggak bisa. Ya, jadi lingkungan ini yang paling penting. Semua nutrisi stem cell adalah memperbaiki lingkungan ini. Ya, supaya si selnya itu bisa bekerja dengan baik. Ya, kalau badan kita rusak nih ya, badan kita, kenapa minum vitamin kita bisa seger, bisa sehat, bisa regenerasi? Kalau kita sakit nih, kan orang sakit flu, minum vitamin C yang banyak, ya kan, nanti flu-nya sembuh. Kenapa? Karena vitamin C ini memberikan lingkungan yang baik, jadi menarik sel-selnya untuk regenerasi. Sebenarnya kita punya kemampuan regenerasi itu berulang-ulang setiap hari. Karena sel kita mati setiap hari. Jadi kita punya kemampuan regenerasi sel kita tiap hari, tapi lingkungannya harus baik. Makanya kan orang bilang kalau sakit flu, makan yang bergizi, tidur yang cukup, istirahat, ya, minum vitamin C, vitamin yang lain. Tujuannya apa? Supaya lingkungannya baik. Jadi tubuh kita bisa menarik sel-sel itu datang untuk memperbaiki, ya, tubuh kita. Gitu ya. Jadi ini yang penting. Jadi niche namanya, ya. Nah, kita bisa dapat stem cell dari mana? Nah, ini yang paling penting. Bisa dari sumsum tulang, itu ya, diambil dari sumsum tulang, di tulang kaki ataupun di panggul. Bisa juga dari lemak, bisa juga dari darah. Ya, jadi kalau stem cell diambil dari tanduk rusak, kira-kira masuk akal nggak?
Ya ini terus terang saya sebagai kalangan medis, sebagai dokter yang bergerak di bidang regeneratif medicine cukup bingung gitu loh. Stem cell diambil dari apel, dari tanduk rusa, dari telur, dari babi, iya kan? Coba ini sama bingungnya seperti Keraton Agung Sejagat, ya kan? Bener kan? Ya kan? Seperti Sunda Empire, bingungnya sama saya gitu. Bener kan? Bingung saya, stem cell kok diambil dari apel, gimana caranya? Itu loh. Nah orang dibohongin juga mau. Nah itu yang saya bingung, iya kan? Bener nggak? Ya, ini sama. Ini stem cell hanya bisa diambil dari sumsum tulang, lemak maupun dari darah, ya kan? Nggak bisa dari tempat lain. Itu bukan stem cell. Nah digunakan apa? Ya, tuh. Nanti saya tunjukkan videonya waktu saya ngambil stem cell dari sumsum tulang ya. Tuh. Dari sumsum tulang, dari lemak. Kalau dari sumsum tulang namanya BMAC, ya, bone marrow aspirate concentrate. Kalau dari lemak namanya vascular stromal fraction, ya. Jadi dari lemak, kayak sedot lemak. Stem cell itu bisa diambil dari sana. Nah, caranya gitu, dibor, ya. Terus ini aman, ya, bisa dikerjakan di mana-mana, ya. Nah ini kandungannya di dalam sumsum tulang, ya, mengandung hematopoietic mesenchymal stem cell juga. Dan indikasinya banyak. Kalau ini indikasi untuk tulang, ya. Indikasi untuk tulang bisa buat tulang yang patah, bisa buat untuk pengapuran sendiri, gamen yang putus, bisa semua, ya. Nah, oke. Jadi sampai sini cukup jelas kan apa itu stem cell? Stem cell cuma bisa diambil dari tubuh kita, dari darah, lemak atau sumsum tulang. Ya, jadi ini yang makanya saya sekali lagi ke teman-teman ya agak cukup saya tekankan sekali lagi bahwa SOP 100 itu bukan stem cell. Ya, cuma memperbaiki lingkungan aja. Memperbaiki lingkungan sel yang sakit sehingga tubuh kita bisa meregenerasi. Ya, tapi kandungannya adalah SOP itu adalah vitamin, asam amino, protein yang sangat bagus, di mana kita tidak bisa dapatkan dari dalam tubuh kita sendiri, harus dari luar, ya. Makanya kita perlu, dan itu tidak ada di obat lain, tidak ada di vitamin yang lain, gitu loh, ya. Oke, jadi kira-kira sekarang mengenai stem cell cukup jelas ya. Kalau sendi-sendi yang bengkak gitu ya, terus lupus gitu ya. Nah itu gimana tuh? Bisa pakai seperti ini stem cell ini? Bisa. Sekarang kita sedang meneliti ya untuk pasien-pasien autoimun, ya, autoimun, penyakit lupus dan sebagainya dengan menggunakan stem cell. Nah terus dan satu lagi yang saya tekankan adalah stem cell itu yang legalnya, hukumnya di seluruh dunia, yang dimanipulasi di laboratorium tidak boleh dijual. Sekali lagi ya, stem cell yang dimanipulasi di laboratorium, maksudnya dimanipulasi itu gimana? Misalnya kita ambil dari darah pasien, terus kita biarkan di laboratorium sampai seminggu, 2 minggu, selnya dipisahin, diperbanyak, itu tidak boleh dijual, hanya boleh sebatas penelitian. Karena kita belum tahu ini nanti sel yang kita buat di laboratorium nantinya jadi kanker enggak, kita nggak tahu. Selnya kan bisa berkembang menjadi macam-macam. Nah, jadi peraturan seluruh dunia disepakati adalah stem cell yang dimanipulasi di laboratorium hanya boleh sebatas penelitian, tidak boleh dijual. Yang boleh digunakan kepada pasien adalah konsentratnya. Jadi dalam waktu 1 kali 24 jam, begitu diambil dari darah ataupun dari sumsum tulang harus disuntikkan lagi ke pasiennya. Ya, konsentratnya yang mengandung stem cell. Ya, jadi nggak boleh tuh stem cell yang udah dibikin di pabrik dijual ke awam. Kalaupun ada yang seperti itu, yaitu tidak etis. Ya, karena peraturannya hanya sebatas untuk penelitian. Makanya kalau yang di Jakarta itu klinik di Kemang ditutup, digerebek polisi karena dia ambil stem cell dari Jepang katanya. Ya, dari Jepang diinfus. Ya kan? Nah, makanya dengan isu itu sebetulnya kita harus hati-hati dengan SOP ini. Ya, makanya saya kurang setuju kalau Anda bilang terapi stem cell dari Jepang, karena kita ini sangat rentan. Satu rentannya adalah dengan isu kemarin klinik stem cell yang di
grebek polisi itu stem cellnya dari Jepang, ya kan? Yang kedua juga IDI, Ikatan Dokter Indonesia ini sekarang sedang mengawasi penggunaan regeneratif ini. Jadi dokter-dokter yang tidak berlicense menggunakan ini harus hati-hati. Sekarang IDI gencar meninspeksi, memeriksa klinik-klinik kecantikan banyak ya. Klinik-klinik kecantikan itu berani-berani yang membawa obat stem cell dari Jerman, dari mana yang tidak ada BPOM-nya, obat yang dalam tanda kutip adalah tidak resmi, digunakan untuk pasien. Nah, bahaya kan? Jadi kita harus hati-hati sekali lagi menggunakan istilah kata stem cell. Ya, setelah kita tahu bahwa stem cell itu harus dari badan sendiri dan diambilnya dari mana. Ya. Dan tidak boleh dimanipulasi di laboratorium. Jadi kalau ada yang jualan stem cell, ya saya sih no comment ya. Ya, jadi sekali lagi itu yang paling penting. Nah, saya akan tunjukkan. Kira-kira cukup jelas kok, ada pertanyaan? Jadi yang paling utamanya sih stem cell itu harus dari tubuh sendiri ya. Iya, betul Ya. sekali. Terus kalau vitamin D, Ya. nah itu kan nggak dihasilkan dari tubuh sendiri ya. Vitamin D sumber utama dari sinar matahari. Matahari. Ya. Dari tubuh sendiri kan nggak bisa. Ya. Nah, kalau misalnya ada jualan vitamin D, itu apa? Boleh. Memang betul. Boleh, betul. Kalau vitamin D memang betul karena kan memang beberapa orang tuh vitamin D-nya kurang, tidak bisa. Sekarang ini Indonesia adalah salah satu negara yang kekurangan vitamin D-nya paling besar. Padahal matahari ya. Padahal negara tropis. Kenapa? Karena kita lifestyle-nya sudah berubah. Hitam. Orang takut hitam pakai sunblock. Ya parkir kena panas sedikit, jauh sedikit nggak mau. Keluar masuk ruangan ber-AC ya kan? Vitamin D-nya kurang semua. Ya makanya harus dapat suplementasi vitamin D. Ya, vitamin D fungsinya apa? Untuk banyak fungsinya. Termasuk orang diabetes juga vitamin D-nya pasti kurang. Tulangnya pasti keropos juga. Ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi, nah ini contohnya ya. Nih, ini kalau stem cell yang diambil dari sumsum tulang, saya tunjukkan videonya. Kira-kira ada pertanyaan Pak? Jadi misalnya ada salon kecantikan misalnya, nah itu kan dokter memang yang kecantikan ya. Terus dia mau suntik-suntik atau apa gitu ya, untuk wajah misalnya ya. Itu kita harus hati-hati juga ya. Semuanya ya harus hati-hati. Iya kan? Semuanya harus hati-hati. Karena semata-mata kalau saya terus terang, saya orangnya idealis. Saya tidak mau membohongi pasien. Hanya karena uang. Ya. Jadi saya idealis. Apa yang saya pelajari, semua dokter itu harus berpraktek sesuai evidence base. Jadi harus sesuai penelitian yang sudah ada dan clinical practice experience, jadi pengalaman kita digabungkan. Nggak boleh cuman pengalamannya gini tapi penelitiannya belum ada, ya kan? Nah makanya kenapa ketika saya mau pakai SOP 100 saya mau menggunakan SOP 100 dan uji karena penelitiannya sudah jelas. Sebagai seorang dokter kalau mau pakai sesuatu pasti harus dipikir dulu nih. Saya mau kasih obat ke pasien, ini sudah ada penelitiannya belum? Jangan-jangan nanti saya kasih ada apa-apa, ya kan? Nah, jadi apapun di bidang kedokteran yang kita berikan itu sudah harus ada penelitiannya. Dan kalau obat mau masuk ke registrasi ke BPOM, minimal itu 10 tahun, 5 tahun loh. Harus dilampirkan bukti penelitiannya. Jadi kalau obat mau masuk ke BPOM, dapat sertifikat BPOM itu harus ada penelitiannya. Ya, jadi nggak semata-mata, ya kecuali yang abal-abal BPOM ya, Dokter Amin ya. Ya kan? Tapi kalau yang obat bener obat nih, makanya farmasi mengeluarkan satu obat itu lama karena harus menyertakan penelitian. Itu nggak bisa langsung kok. Ya. Nah ini saya tunjukkan cara ngambilnya. Men, arah ketok kenang ini ngambilnya apa ini? Oh, mengeluarkan duplicate. Ya, Itu ambil dari kaki ya? Kaki ini saya tunjukkan. Sum-sum ya? Iya.
geser ya. Itu Alt F5 itu apa ya? Halo. Oke. Nah, Iya. Halo. Iya. Gimana? Oke. Nah, halo. Dia diambilnya di antara lutut sama ini ya. Iya, di tulang tibia. Nah, ini contoh dari pengambilan stem cell ya. Ini di mana ini? Ini ini guru saya Profesor Dr. Jihan ya. Ini di Belgrade di Serbia. Oh, di Belgrade. Nah, ini kita kerjain di klinik biasa. Saya kerjakan di Jakarta. Saya ada klinik di Jakarta, ada ruangannya harus semi steril. Saya kerjakan di Jakarta stem cell ini ya, untuk kasus otot tulang sendi ya. Nggak usah pasiennya nggak dibius total ya. Setempat aja ya. Setempat aja ya. Ini nanti kita lihat ya. Ini pasiennya, jadi kita udah ada kitnya khusus, semuanya steril ya. Jadi sekarang yang sobek ototnya, yang pengapuran ototnya sobek, tendonnya sobek, nggak usah operasi. Lutut Juga ya. Ini kita kerjakan ya. Ini kita lihat ya. Ini sebentar kerjanya, setengah jam beres. Ini yang terbaik tuh dari tubuh sendiri ya. Iya dong, ya. semua dari tubuh sendiri, nggak ada resiko penolakan, nggak ada resiko alergi ya kan. Kalau transplantasi kan ada resiko. Ya. Ini darah yang diambil ya dok? Ini dari sum-sum tulang. Oh, sum-sum tulang. Nah, dari sum-sum tulang ya. Kita lihat. Ini semua kitnya steril semua ya. Jadi ya sama seperti kata stem cell ini, sama sepertilah dulu ada glukosamin, kondroitin. Kalau pas teman-teman mungkin pernah dengar, dia untuk pelumas sendi ya. Glukosamin, kondroitin itu 10 tahun lalu, 15 tahun lalu sangat booming. Bahkan di Amerika permen ya, snack mengandung glukosamin, kondroitin. Itu kan sama gelatin sama ya? Iya, jadi sampai lembaga konsumen Amerika mengadakan penelitian, apa betul glukosamin, kondroitin ini bisa untuk lutut. Ternyata enggak. Oh, gelatin gitu. Hah? Gelatin. Oh, beda lagi. Yang untuk kue itu. Oh, itu enggak bisa. Itu enzim babi. Enggak bisa. Ya, jadi ya itulah, kadang-kadang kita menggunakan banyak kata-kata sakti untuk marketing ya. Tapi kalau saya kasihan pasien membohongi gitu kan. Ya kan? Nah, ini diambil dari sum-sum tulang. Pasiennya sadar. Oh, itu dibor ya? Dibor. Waduh. Nggak sakit. Nggak sakit. Dibius dok? Bius lokal. Bius lokal. Oh, bius lokal. Ya. Ngeri dong dia nanti. Waktu dibor. Sama, untuk disuntikkan ke pankreas kemana juga diambilnya dari sum-sum tulang. Sama. Atau dari lemak. Ini kenapa nggak dari darah ambil? Nah, nanti tergantung jenis selnya yang mau kita gunakan untuk apa. Kalau misalnya untuk otot tulang sendi, kita ambil dari sum-sum tulang. Tapi kalau misalnya untuk organ yang lain, nah kita dari lemak atau dari darah. Tergantung kita mau, ini yang mau diobatin organnya apa. Itu, ya selnya lebih banyak yang mana. Bisa. Ya. Tuh, ya. Dokter, kalau misalnya sakit-sakit sendi gitu ya, sendi bengkak itu di sini bisa? Bisa. Di dokter sini. Ya. Kita ambil dari sum-sum juga ya? Iya, dari sum-sum. Ya, jadi ya makanya saya bingung gitu kalau stem cell bisa diambil dari buah-buahan, dari ada yang dari ekor domba. Saya pernah ditawarkan itu suplemen stem cell dari ekor domba. Domba Garut atau domba apa nggak tahu. Saya bingung gitu. Saya terus terang bingung gitu loh. Kok mau orang kok percaya gitu loh, dikasih stem cell bukan dari tubuh sendiri. Saya bingung. Gitu. Ya kan? Benar ya? Ini saya kerjakan ini sudah ratusan pasien. Oh, ini dokter yang kerjakan? Iya, saya di Jakarta sudah kerjakan cukup banyak dan hasilnya bagus sekali. Ya. Ini guru saya, ini profesor. Dari proses pengambilan sum-sum tulang, ya,
disimpan dulu atau Oh, langsung? enggak, langsung kita Nggak boleh lama-lama ya dok nggak ya? boleh, kita nggak boleh. Jadi habis diambil kita centrifuge, kita filtrasi, kita pisahkan selnya, langsung suntikan lagi. Oh, oke. Itu baru namanya bone marrow concentrate aspirate atau stem cell yang boleh untuk pasien. Stem cell yang dibiarkan dulu, ditaruh dulu seminggu tidak boleh untuk pasien, hanya untuk penelitian. Ya. Nah, makanya sekarang ini kan ada yang bank plasenta. Orang begitu anaknya lahir, plasentanya disimpan. Karena suatu saat dari plasenta itu bisa diambil stem cell. Itu boleh karena dari keluarga sendiri kan. Ya kan? Itu boleh dari keluarga sendiri, tapi tidak dijual plasentanya ke orang lain. Ya kan? Bisa beda DNA kali ya dok? Iya, itu namanya udah transplantasi. Ini bornya biasa pakai bor buat tembok. Oh ya? Bor mekanik ini. Wah, linu banget lihatnya dok. Enggak, udah di bios lokal. Ini pakai bor mekanik, bor Enhel tuh. Ya kan? Tapi kita sterilisasi. Bornya kita sterilisasi dulu. Terus cara ngambil sum-sumnya gimana? Nah, ini nanti kita lihat. Ya, sangat sederhana. Tuh, itu udah ada semuanya steril. Ya, Ini setelah dilakukan bios lokal. Ya, orangnya bisa jalan nggak kan? Bisa. Setelah itu bisa. langsung jalan normal? Langsung jalan normal. Nggak ada rasa sakit dok? Nggak ada. Oh. Karena apa? Karena di dalam kan di sumsum tulang yang bikin sakit itu hanya permukaan tulang yang luarnya. Kalau udah masuk ke dalam nggak sakit. Makanya kenapa orang kalau patah tulang nih, begitu kejadian misalnya kecelakaan, tulangnya patah keluar, nggak sakit. Nah begitu dia beberapa saat kemudian tuh sakit sekali kan. Ya, nah itu kita insisi sedikit. Tuh nggak sakit, salah. Kita lubangin sedikit buat masuk jarumnya, ya. Terus kita bor. Wih, lihat aja linu dok. Kita bor. Tulang itu dibor, Ya. tulang dengkul. Iya, itu sumsum tulang. Tuh, luar biasa. Pak Asyong sering ngebor. Wow. Ya, nah udah masuk sumsum tulang ini. Tuh ya. Tuh nggak kesakitan sama sekali, orangnya ketawa-ketawa. Itu kalau serpihan tulang nggak apa-apa masuk sum-sum? Oh enggak, sedikit kali. Itu dia bornya khusus, dia nggak mungkin menimbulkan serpihan. Jadi mata bornya khusus. Ya, nggak menimbulkan serpihan. Nah, terus tuh orangnya sadar. Ya kita tarik, sumsum tulangnya udah keluar tuh. Oh, ini lagi diambil Ya, sumsumnya. keluar sendiri tuh. Oh. Itu stem cell. Ini Oh, ini stem cell. Apa nanti nggak berkurang sum-sumnya? Oh ya enggak dong. Ya. Dok, kalau sumsum yang suka buat sop kaki sama nggak dok? Sumsum kaki juga banyak stem Sama cell. ya? Sama ya? Sama. Oh gitu dok. Banyak proteinnya itu. Oh, Tapi full kolesterol. Oh, kolesterol. boleh dimakan itu Boleh. sumsum sop kaki itu. Boleh. Ya, tuh kan, ya itu sumsum tulangnya keluar. Ya, keluar sendiri. Sangat sederhana. Ya, ini yang namanya stem cell. Oh, are you okay? I'm okay. Ya, ini stem cell. Ini di Jakarta ya? Ini enggak, ini di Belgrade. Oh beda. Ya, saya juga kerjakan di Jakarta. Oh. Ya, prosesnya seperti ini. Oke. Cuman kan kebanyakan pasien-pasien saya nggak mau di shoot. Ya, kan kita harus minta izin ke pasiennya. Boleh nggak di shoot? Undang saya aja dok, saya shoot nanti dok. Bisa jadi tuh. pasien dulu. Ya, sudah selesai. Tuh. Cepat juga ya. Cepat. Ya, itu sumsum tulangnya nanti diputar, difiltrasi supaya selnya itu difiltrasi di mesin itu. Ini dimasukin lagi ke situ. Nah, itu ini diambil lagi. Kita harus ambil 120 cc. Ya. Tuh. Ya. Oh, nanti nunggu lagi ya? Tumbuh lagi kan sama seperti darah kita kan 6 liter jumlahnya. Ya. Ya sumsum tulangnya banyak kan, ya sumsum tulang kan dari darah juga. Ya jadi kita nggak usah takut, kita cuma diambil 120 cc. 6 liter. Nggak pengaruh ke Enggak jalan kaki ya Pak? enggak dipengaruhi. Ya orangnya santai aja. Jadi ini setelah diambil nanti dimasukin ke situ lagi. Masukin ke sakitnya di mana? Kalau pasien ini sakitnya di lutut. Oke. Jadi disuntikkan ke lutut. Nah, ya selesai itu. Cabut. Kalau sakitnya di pundak, Pundak. suntiknya di pundak dok. Iya. Oh. Ya, oke. itu udah selesai. Terus nambalnya itu gimana? Hah?
Kenapa? Mau pulang. Nutup sendiri. Nutup sendiri karena kan itu jarumnya khusus, nutup sendiri ya. Oke, teman-teman ya. Jadi itu yang namanya stem cell. Jadi makanya saya sebenarnya dari dulu bingung gitu kalau lihat dengan kata stem cell itu. Ya kan? Stem cell yang dari berbagai macam itu. Jadi yang ada itu bukan stem cell. Ya, kalau stem cell yang di Jerman, di Cungko, itu mungkin stem cell, tapi ilegal dalam tanda kutip. Karena peraturannya tidak boleh dijual ke pasien. Harus penelitian. Makanya kalau teman-teman di sini ada yang punya diabetes, ya sudah parah, mau ikut penelitiannya bisa daftar ke saya. Nanti dikerjakannya di Belgrade. Oh, di bioga. Di stem cell di pankreas ya. Tapi harus tanda tangan bahwa saya bersedia ikut sebagai narcoba. Gak bisa di sini atau Nggak bisa. Ada risiko gagal nggak, Dok? Resiko gagal pasti ada, tapi nggak akan menimbulkan kematian. Oh, Ya, jadi kalau ada teman-teman nih yang punya anak cerebral palsy yang retardasi mental dan diabetes, mau dicoba stem cell boleh, nanti daftar ke saya, gratis. sampai biaya ke sana. Oh, biaya kesannya bayar sendiri. Oh. Biaya kesannya bayar sendiri, tapi stem cellnya gratis, dikerjakan di Novi Sad di Belgrade. Novi Sad itu kota kecil dekat Belgrade, kira-kira 60 kilo lah dari Belgrade. Nah, nanti sama profesor saya dikerjakan di situ. Kalau mau ada saudara yang punya anaknya CP, retardasi mental, diabetes, sekarang sedang penelitian, hasilnya bagus. Diabetes bisa sembuh tanpa obat. Ya, gitu. Jadi itu informasi terbaru. Kita sedang penelitian terus kan. Jadi dianggapnya percobaan gitu ya. Iya, dianggapnya percobaan, makanya harus tanda tangan. Ya. Gratis, tapi tidak membahayakan, tidak akan sampai meninggal. Ya, nah kalau stem cell yang dijual-jual itu ilegal. Ya, jadi sekali lagi hati-hati teman-teman kalau ada ditawarin stem cell di Cungko, di mana itu tanda tanya besar. Ya, nah oke. Jadi kira-kira sampai sini cukup jelas ya apa itu stem cell ya, supaya teman-teman sekalian jangan sampai salah pengertian. Karena kalau kita mau bilang stem cell, oh ini stem cell, semua dibilang stem cell, istilahnya kita bilang kasih batu juga ini stem cell, orang akan percaya. Ya kan? Karena kata stem cell ini sudah sangat ampuh, jadi harus berhati-hati. Makanya saya juga wanti-wanti semuanya ke teman-teman bahwa jangan sembarangan menggunakan kata stem cell. Karena kalau orang awam melihat stem cell itu adalah obat dewa, semua penyakit bisa sembuh. Padahal kenyataannya tidak semudah itu, karena sel ini kan harus berkembang sesuai organ yang kita inginkan. Nah kalau berkembangnya jadi ngaco kan jadi kanker, bener nggak? Sel ini kan harus kita kawal, kita kendalikan supaya berkembang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah kalau berkembangnya ngaco ya jadi kanker. Jadi makanya stem cell itu ada risiko kanker juga. Kalau yang dimanipulasi di laboratorium. Tapi kan kejadian kankernya setelah 10 tahun, 15 tahun kemudian. Ya, nggak langsung kan. Orang mungkin sudah lupa dulu pernah di stem cell, tiba-tiba jadi kanker kan dia juga nggak ingat. Ya, makanya hati-hati sekali kalau ada yang menawarkan begitu. Ya, oke teman-teman ya. Jadi kembali lagi mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin Kogun ada mau masukan untuk SOP? Justru saya mau tanya korelasinya ini dengan SOP. SOP kan bukan stem cell, tapi untuk apa men-trigger stem cell ya dok? Cara kerjanya ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, SOP ini kan isinya adalah suplemen untuk sel, untuk stem cell. Di tubuh kita semua punya stem cell yang tidur, ya kan? Kalau nggak ada penyakit dia tidur. Kalaupun ada penyakit dia kadang-kadang malas bangun. Nah, SOP ini adalah isinya kandungannya berbagai macam mineral, asam amino yang menarik stem cell supaya datang ke yang sakit. Itu. Makanya kenapa salah satu paten dari SOP adalah untuk regenerasi sel. Setuju. Karena SOP ini memberikan nutrisi pada lingkungan yang sakit, dia memanggil si stem cell tubuh kita, ayo datang sini, ini disembuhkan penyakitnya. Gitu loh. Ya. Nah,
di mana kandungan SOP ini tidak didapatkan dari tubuh kita sendiri dan tidak didapatkan dari suplemen yang lain. Nah, itu kelebihan dari SOP. Di mana kandungannya, asam amino esensialnya, proteinnya lebih tinggi dibandingkan plasenta bayi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tanduk rusa bahkan, ya kan? Jadi fungsinya adalah menarik stem cell untuk melakukan fungsinya, melakukan regenerasi. Loh, ya. Kembali ke tanduk rusa, apa hubungannya dok? Tanduk emang bisa bikin Nah, trigger stem cell dok? Jadi tanduk rusa pun itu isinya bukan stem cell, karena tanduk rusa itu juga sama, isinya hanya asam amino, protein, ya sama, telur pun protein sama, ya. Jadi itulah tujuan fungsinya, ya. Jadi kenapa SOP ini bagus? SOP ini bagus karena kandungan asam amino, kandungan proteinnya, mineralnya segala macam tidak didapatkan di suplemen yang lain. Dan tidak ada kompetitor kita istilahnya. Ya, kalau kita misalnya kita minum vitamin, ya banyak sekali, kalau teman-teman sekalian ke Guardian, ke Century, banyak sekali vitamin. Ya kan? Ada yang mulai harga 20.000 sampai harga jutaan. Tapi kalau kita cermati isinya apa? Ya, isinya kadang-kadang mineral sama aja, vitamin C, vitamin B kompleks, ya, selenium, boron, mangan, ya zat besi, mineral semua. Harga 1 juta sama yang 20.000, yang mending 20.000, isinya sama-sama aja, betul kan? Tapi kalau SOP 100 kita dibuatnya adalah dari dinding telur salmon, tidak ada kompetitor. Kalau harganya mahal, tidak mahal, relatif murah menurut saya. Iya kan? Karena ya membuatnya aja susah, betul nggak? Iya kan? Jadi kenapa kita kenapa kita bisa bilang bahwa SOP ini bagus? Ya karena seperti itu. Ya, jadi saya terus terang, saya udah cerita ke teman-teman juga, saya dari dulu saya tidak pernah ngasih suplemen ke pasien, ya kan? Dari dulu tuh saya nggak percaya suplemen, paling makan bergizi aja cukup lah. Tapi makan bergizi kita nggak tahu tiap hari, masa mesti ditaker nih, saya makannya harus proteinnya berapa, lemaknya berapa, kan nggak semua orang mau menakar kan, ya, supaya kita sehat. Oh, proteinnya harus gini, lemaknya harus gini, dan sebagainya, ya, benar nggak? Kan nggak ada yang seperti itu kan? Iya. Nah, makanya saya dulu tidak pernah sadar bahwa dengan makan bergizi ini kita bisa sehat. Enggak juga. Karena kita kan tidak tahu berapa gizi yang kita butuh, iya kan? Nah, makanya harus ada tambahan suplemen dari luar, tapi suplemennya yang memang diperlukan. Makanya dulu saya tidak pernah percaya suplemen. Sekarang saya percaya, tapi tidak semua suplemen itu bisa berfungsi baik, iya kan? Nah, kemudian sekarang yang lagi ngetren adalah yang namanya orang ini, setiap orang berbeda-beda kebutuhan nutrisinya, jadi sesuai dengan genetiknya. Makanya sekarang ada pemeriksaan DNA. Ya, DNA orang diperiksa, ya, nanti disesuaikan. Oh, kamu DNA-nya ini, berarti kamu makannya harus begini, olahraganya harus begini, karena tiap orang beda-beda. Selnya, gennya beda-beda kan. Jadi sekarang lagi ngetren itu pemeriksaan DNA. Namanya saya lupa apa itu, morfogenetik atau apa saya lupa, ya kan? Jadi di mana-mana sekarang orang periksa DNA. Di Prodia sudah bisa. Silakan ke Prodia kalau mau periksa DNA. Nanti dia sebutkan makanannya harus begini. Ya kan? Dan itu memang Amerika lagi kampanye ini. Tapi hati-hati. DNA itu adalah jati diri seseorang. Inti dari sel kita itu DNA. Dari DNA kita bisa ketahuan semua. Nanti saya bisa bikin sidik jari kamu dari DNA kamu. Semua informasi dari diri kita dia ada di DNA. Nah, bahaya nggak? Bahaya nanti. Nah, Amerika pintar, lagi ngumpulin DNA semua ini. Ya, nanti aku mau bikin sidik jari kamu gampang. Tinggal lihat profil DNA-nya kelihatan semua nih, naruh banknya di mana, rekeningnya di mana, semua kelihatan, tidak ada yang tersembunyi. Nah, hati-hati. Hati-hati. Nanti kedepannya ke arah sana semuanya transparan, ya kan? Nah, itu karena sekarang lagi ngetren pemeriksaan DNA, nutrigenomik namanya.
Nutrigenomics sekarang lagi ngetrend, silakan ke Prodia. Sekarang seminarnya di mana-mana. Jadi orang diperiksa DNA-nya, nanti ditentukan nutrisinya, makannya mesti gimana, olahraganya mesti gimana. Ya. Bagus, cuman hati-hati. Berarti informasi kita dijual itu kan. DNA kita dijual. Dari DNA kita bisa bikin fingerprint. Kita bisa tahu semuanya. Kamu sakitnya berapa, sakitnya apa, anaknya berapa, siapa orang tuanya, ketahuan semua dari DNA. Ya bahaya kan? Nah, itu namanya nutrigenomik. Ya, dipakai lagi sekarang untuk marketing, cari uang. Di mana-mana seminar nutrigenomik. Oh, kamu makanannya harus sesuai dengan tubuh kamu, DNA kamu. Ya kan? Ya, tidak perlu sampai seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau jujur daripada diri kita sendiri kan kita yang merasakan kan? Ya kan, jadi menurut saya ya tadi seperti itu, kita ke depannya ini harus lebih hati-hati dengan info-info kesehatan yang banyak sekali hoax dan kepentingan promosi. Ya, contohnya lagi banyak sekali di YouTube tuh. Kalau vitamin D yang bagus sinar matahari jemurnya antara jam sekian sampai jam sekian katanya. Karena radiasinya apa bullshit, tidak ada evidence base-nya, tidak ada penelitian. Ya, betul ya, itu blogger dokter yang jadi blogger yang cari follower. Banyak sekali pengetahuan hoax tentang kesehatan di YouTube. Ya, sering pernah dengar katanya kalau jemur matahari harus jam sekian sampai jam 10. Jadi sebetulnya apa? Sebetulnya matahari, begitu matahari ayam berkokok, matahari keluar itu sudah menghasilkan vitamin D. Sampai siang sampai malam tetap matahari yang paling, sampai sore. Matahari yang paling baik adalah sampai jam 9 pagi. Di atas itu kan radiasinya besar kanker kulit. Oh, oke. Jadinya kanker kulit nanti. Di bawah jam 9. Iya. Makanya kenapa orang dulu kan bilang kan bangun pagi pada saat ayam berkokok. Ya, kenapa? Karena mataharinya itu vitamin D-nya sama. Ya, jadi hati-hati info kesehatan yang banyak sekali di YouTube itu yang tidak kebenarannya diragukan. Jadi kalau kita itu harus baca jurnal, evidence base-nya gimana. Banyak sekali, ya kan? Nah, termasuk sekarang yang lagi nge-trend itu nutrigenomik. Silakan teman-teman. Ada MLM tentang DNA ada, namanya MAFI. Yang MLM tentang DNA, jadi namanya MAFI. Jadi dia yang dia jual produknya adalah pemeriksaan DNA dari air liur kita. Dia punya kitnya, nanti air liur kita diperiksa, dikirim ke laboratorium di Amerika. Ya, nanti keluar tuh datanya. Kamu kosmetiknya harus pakai apa, makannya apa, olahraganya apa, keluar. Nah, itu yang dia jual. Ya, itu yang dia jual. Dan untuk menjadi member itu dan dapat kit DNA itu harganya puluhan juta. Dan itu pun booming di Indonesia, Mafi. Leadernya Koyong, mungkin kemarin ketemu Koyong ke Armin. Ya, itu pun booming sekali di Indonesia. Orang mau beli DNA kit harga puluhan juta. Kenapa kita tidak beli SOP yang jelas-jelas dan Utsukushi yang jelas-jelas manfaatnya dan penelitiannya yang lebih murah gitu loh. Kadang-kadang saya bingung. Orang berani beli DNA kit harga puluhan juta, informasi kita diambil sama orang lain, ya kan? Berani beli begitu. Ya, istilahnya sama seperti dulu kan banyak juga bisnis networking ini yang produknya tidak jelas. Contoh ya, maaf kata saya bilang ada satu perusahaan networking yang menjual website untuk promosi perusahaan kita lah, untuk promosi apapun barang kita di website tersebut, dan itu tuh mahal sekali bayarnya. Itu pun bisa laku, gitu loh kok. Ya, kenapa kita tidak, orang nggak mau beli SOP dan Utsukushi yang harganya murah dan manfaatnya sudah jelas. Itu kadang-kadang yang kita harus apa ya, harus kita edukasi gitu loh, ya kan? Ya, coba nanti lihat, suatu saat Anda pasti ditawarin DNA kit. Dan sekarang di mana-mana, kalau Anda ke Amerika, di pinggir-pinggir jalan tuh banyak. Di farmasi-farmasi. Mau periksa DNA gratis loh. Gratis. Periksa DNA gratis. Tapi nanti dia kasih reportnya. Dia jual suplemennya. Nah, sama lah, ya kan, di lab-lab. Pak, mau periksa gula darah gratis. Ya kan? Cek tensi gratis, ya. Cek asam urat gratis. Oh, nanti dilihat sama dia. Oh, kamu kurangnya ini beli ini, Pak. Ya, benar kan? Nah, di Amerika sekarang musimnya begitu, cek DNA. Ya, coba aja lihat. Namanya sekarang nutrigenomik.
Ya, jadi hati-hati. Ya, kita hati-hati mensiasati info-info kesehatan seperti itu. Makanya ya diharapkan kita semua lebih ngerti lah ya. Oke, jadi mungkin ada pertanyaan lagi nggak mengenai ini? Kau Gun mungkin ada masukan mengenai SOP ini atau institusi? Ya, jadi tadi kan dokter bilang SOP ini kan bagus sama Utsukushi dok. Iya. Sebagai apa namanya untuk men-trigger stem cell-nya kita ya. Iya. Nah, sebetulnya bagusnya sejauh mana dok yang dokter bisa teliti dok? Ya, jadi stem Utsukushi maupun SOP ini adalah makanan untuk stem cell kita. Itu istilah yang lebih tepat. Sebagus mana? Bagus sekali karena kenapa? SOP dan Utsukushi ini mengandung protein, asam amino esensial, ya, dan mineral yang lain yang sudah diteliti. Makanya dia mengeluarkan paten fungsi yang berbeda antara SOP dengan Utsukushi karena sudah diteliti ini bagusnya untuk meregenerasi atau memberikan makanan untuk sel apa. Ya contohnya kalau Utsukushi kan patennya adalah untuk antivirus, ya, dan untuk bisa untuk hepatitis, ya kan? Hepatitis kan penyebabnya virus. Kemudian Utsukushi bisa juga untuk penyakit-penyakit anti cancer karena dia sudah diteliti merepres tumor atau sel kanker, ya kan? Utsukushi juga sudah diteliti bisa untuk pencernaan, ya. Jadi ada yang mengalami gangguan pencernaan, kita bisa mengkonsumsi Utsukushi karena di Utsukushi itu mengandung fukoidan. Fukoidan itu adalah ganggang yang ada di Jepang. Itu orang zaman dulu di Jepang makan fukoidan langsung ganggang laut, ya. Itu tuh ganggang laut sebetulnya. Umurnya sampai di Hokkaido, di Okinawa itu umurnya sampai di atas 100. Ya, orang tertua di dunia kan 80% dari Jepang. Ya kan, dia makanin ganggang laut itu, fukoidan itu panjang umur. Ya, karena memang ya secara kedokteran pun diakui semua penyakit itu sumbernya dari pencernaan. Oke, makanya dulu ada istilah Mandarin, ya. Kau pun tahu bahasa Mandarin? Nggak bisa dok. Nah, Itian-tian dok. ada bahasa Mandarin kan? Ping chung koru, ho chung chu. Penyakit munculnya dari apa yang masuk ke mulut. Bencana keluarnya dari apa yang keluar dari mulut. Jadi kalau kita ngomong sembarangan jadi bencana. Ya? Iya betul. Jadi betul. penyakit itu munculnya dari apa yang kita masukkan ke mulut. Nah, berarti semua penyakit itu asalnya dari pencernaan kita. Oke, makanya orang selalu menggunakan kata-kata itu untuk promosi juga marketing. Detox, ususnya dibersihkan gini-gini. Masuk akal cengli juga sih, karena memang penyakit itu berasal dari pencernaan. Kenapa? Karena semua yang kita makan ini akan diserap oleh usus dan diedarkan ke seluruh tubuh kan? Ya, makanya semua penyakit itu dari usus. Pertama kali contoh yang paling gampang kalau kita flu, yang paling nggak enak apa? Perutnya dulu kan kembung. Betul? Baru demam. Betul? Karena kita nggak sadar. Diare dulu. Ya, infeksi virus salah satunya begitu kan gejalanya kembung, ada orang bilang flu perut. Sebenarnya itu ya flu, nggak ada flu perut. Perutnya kembung, nanti baru demam. Memang pencernaan penting. Nah, Utsukushi ini adalah untuk memberikan nutrisi pada pencernaan, untuk regenerasi daerah pencernaan. Jadi kalau ada yang masalah di pencernaan, menggunakan Utsukushi bagus sekali karena ada fukoidan tadi salah satunya. Nah, makanya SOP dan Utsukushi beda. Kalau SOP paten fungsinya untuk regenerasi sel, untuk melancarkan pembuluh darah, dan juga untuk kulit dan rambut, dan juga untuk sendi sebetulnya karena di SOP ini mengandung hyaluronic acid pelumah sendi. Ya jadi kita kalau tanya kapan kita kasih Utsukushi, kapan kita kasih SOP, gampangannya adalah kalau ada gangguan pencernaan kita kasih Utsukushi. Ya, kalau tidak ada gangguan pencernaan, tapi misalnya untuk antioksidan, ya, terus untuk virus bisa juga combine SOP dan Utsukushi. Ya, tapi kalau virus biasanya ada gangguan pencernaan, boleh Utsukushi saja. Ya, tapi kalau untuk penyakit degeneratif pembuluh darah, jantung, stroke, ya, SOP.
Dok, kalau virus corona itu Nah, ini yang lagi penting nggak saya- minum Otsukushi kita, Dok? Ya, penting sekali. Sekarang ini virus corona lagi booming, hati-hati ya. Kita nggak tahu di Indonesia sudah masuk atau belum karena data kita nggak jelas. Udah masuk Bali kan. Nah, jadi kita pencegahan, kita harus minum Otsukushi. Otsukushi ya, Dok ya. Karena Otsukushi itu untuk virus, antioksidannya juga tinggi. Ya, jadi mungkin itu yang perlu. Jadi kalau nanti kita ditanya nih, baiknya minum apa? Ya kita lihat pasiennya. Kalau pasiennya sehat-sehat saja, boleh minum dua-duanya, boleh. Kan pencegahan lebih baik kan? Ya, tidak berbahaya. Ya kan, pencegahan lebih baik. Toh harganya juga sama SOP dengan Otsukushi ya, pokoknya. Sama. Dok. Jadi kita bisa combine. Saya biasa kalau pasiennya sehat, dok saya sehat-sehat ini gimana? Boleh combine. SOP 1 pagi, Otsukushi sore. Ya kan? Karena fungsinya dua kan? SOP-nya untuk menjaga aliran darah kamu, jantung kamu, dan yang lainnya Otsukushi-nya untuk menjaga pencernaan kamu. Itu. Ya kan? Jadi bisa kita combine. Tapi kalau orang yang sudah ada penyakit ya kita harus lihat penyakitnya apa. Ya. Dok, sejauh ini pengobatan terhadap pasien, Ya. dokter kan suka berikan SOP, Dok. Ya. Nah, sejauh ini apa yang dirasakan pasien, Dok? Apakah mereka benar-benar merasakan manfaat dari SOP atau dari obat yang dokter berikan gitu, Dok? Iya, jadi saya selalu untuk pasien-pasien saya ini saya berikan SOP, saya stop karena saya mau tahu efeknya ini SOP ini benar-benar berefek kan. Misalnya pasiennya bengkak nih sendinya, ya pengapuran sendi, pelumasnya kurang, sudah osteoartritis namanya. Ya, saya nggak kasih lagi obat antiinflamasi model kayak Voltaren, Celebrex dan sebagainya. Saya cuma kasih SOP saja. Saya tergantung kalau misalnya pasiennya sudah cukup lama dan sakitnya derajat nyerinya hebat, saya kasih SOP 3x1. Cari 3 kali ya, Dok ya. Dan pengalaman saya, memang saya sedang menyusun ini. Saya mau bikin clinical study, ya studi kasus. Saya kumpulkan pasien-pasien saya, kasusnya saya ikutin. Ya, saya sedang menyusun datanya. Ya, nah pengalaman saya dengan minum SOP selama 1 minggu nyerinya sudah berkurang sampai 60%. Oh ya? Ya, tentunya ya dengan aktivitasnya yang dijaga. Ya, jangan minum obat pun sama kan? Minum obat misalnya lututnya sakit, dikasih obat tapi tetap naik turun tangga tiap hari 3 lantai ya nggak akan sembuh. Iya. Gitu, ya kan? Betul. Jadi tetap pengalaman saya SOP 1 minggu itu bisa mengurangi nyeri sampai 60% dengan dosis 3x1 ya. Gitu. Ya, itu pengalaman saya. Jadi saya sekarang kalau untuk pasien-pasien yang saya sedang teliti saya nggak kasih obat lain kecuali SOP. Ya, karena saya bidangnya untuk otot tulang sendi ya, kasus-kasusnya otot tulang sendi. Untuk saraf kejepit saya ada pasien dari Makassar. Ya. Dia datang di sini khusus kos di Bandung untuk terapi tiap hari dengan saya pagi sore. Karena dia sarafnya kejepit, saya punya alat untuk narik saraf kejepit. Saya cuma kasih SOP aja obatnya dan di terapi fisioterapi. Ya, nah sudah minum 1 minggu, nyerinya sudah berkurang jauh. Ya kan, gitu. Jadi dibandingkan dengan terapi biasa, SOP ini membantu pemulihannya lebih cepat. Ya, gitu ya. Oke. Jadi kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ilisi ada pertanyaan? Kalau saraf kejepit sampai bantalan di leher itu habis, Ya. gimana? Nah, kalau saraf kejepit sampai bantalannya di leher habis, memang itu satu tergantung penyebabnya apa. Apakah karena pernah jatuh terus tulangnya geser, itu juga bisa habis bantalannya. Enggak sih, enggak jatuh. Nah, kalau nggak jatuh berarti karena proses degenerasi, ya kan? Karena usia bisa juga, atau bawaan juga genetik, bantalannya aus. Nah, kalau bantalannya aus, sarafnya kejepitnya hebat sekali. Nah, kalau gejalanya adalah kalau kejepitnya hebat sekali, tangannya kesemutan, baal sampai lemes. Enggak sih, sakit kepala terus. Nah, kalau sakit kepala terus belum tentu karena saraf kejepit, mungkin aja pembuluh darahnya nggak lancar, ototnya kenceng. Pas di foto, kelihatan ada kejepit, tapi belum tentu itu penyebabnya. Di foto nggak ada bantalan. Nah, iya makanya belum tentu nggak ada bantalan itu menimbulkan nyeri. Meskipun bantalannya aus, tapi kalau sarafnya nggak kena, nggak sakit.
Nah kalau gejalanya pusing itu salah satu gejala bahwa aliran darah ke otaknya nggak lancar atau tekanan aliran darah ke otaknya terlalu tinggi. Ya, nah itu bisa dikasih SOP 100 karena SOP 100 kan salah satu paten fungsinya untuk melancarkan darah. Ya, saya sering kasih pasien-pasien yang pusing ya, vertigo, migrain, ya saya kasih SOP 100 2 minggu sembuh. Dosisnya 3 kali 1 2 minggu sembuh. Migrain, vertigo bertahun-tahun karena ketika di USG aliran darahnya nggak lancar. Bisa di USG namanya USG Doppler. Kalau mau lihat aliran darah ke otak, ya namanya USG Doppler nanti kelihatan. Dan bisa dikasih yang migrain, vertigo, pusing-pusing kasih SOP 3 kali 1. Pengalaman saya 2 minggu sembuh, ya kan? Itu loh pengalaman saya. Bagus juga ya, jadi tertolong dok ya. Baru gejala-gejala ada Iya. sumbatan di otak kan paling bahaya kan. Betul. Pecah pembuluh darah otak dok. Betul. Jadi dulu sebelum saya kenal SOP saya kasihnya ginkgo biloba. Pernah dengar ginkgo biloba? Iya. Dulu sangat ngetop. Vitamin otak katanya. Vitamin otak dulu sangat ngetop, katanya buat pikun. Benar. Ya, karena pikun itu aliran darahnya kurang ke otak, jadinya pikun. Ya, ginkgo biloba. Obatnya macam-macam, tegokan apa segala macam. Kalau boleh compare dok antara ginkgo biloba dengan SOP, Saya perbedaannya milih gimana? SOP karena ginkgo biloba tidak bisa meregenerasi. Kalau SOP kan bisa meregenerasi dengan melalui sel-sel tadi, stem cell tadi. Ya, kalau ginkgo biloba ada resikonya. Kalau penggunaan jangka panjang pembuluh darahnya bisa pecah. Ya, jadi kalau SOP ya lebih bagus karena dia bisa meregenerasi sel. Jadi boleh dicoba. Jadi belum tentu yang bantalannya aus itu menyebabkan sakit. Kalau benar-benar saraf kejepit harus ada 3 gejala. Yang pertama kesemutan. Yang kedua baal. Yang kesemutannya menjalar. Yang ketiga kalau sudah semakin parah kejepitnya tangannya lemes, nggak ada tenaga. Kalau pusing belum tentu saraf kejepit. Ya, jadi ketika itu efek tidak langsung ya, ketika difoto ada bantalannya aus, di MRI bantalannya aus, otomatis ototnya kenceng semua. Ototnya kenceng tekan pembuluh darah, jadinya darahnya nggak lancar, pusing. Ya kan? Nah, jadi bukan karena kejepit sarafnya. Ya, jadi bisa dicoba. Itu pengalaman saya. Oke, ya. Ada lagi kok pertanyaan? Kok mau tanya? Ya, jadi terus ya, kira-kira ngerti? Oke. Nah, sekarang kira-kira ada kendala apa nih teman-teman